Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala ni'amillah, salatan wa salaman li rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Hadirin para mustami'in Maghrib Mengaji Online dan juga Bapak Bupati Kabupaten Sumedang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan pada kesempatan ini kembali saya melanjutkan ulasan surat At-Tariq ayat 5 sampai dengan ayat 10. Baiklah, kita mulai dengan bertalaqi bacaan ayat-ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu mimma خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. Maknanya wallahu a'lam bimuradih. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Maka perhatikanlah manusia dari apa dia diciptakan. Saudara-saudaraku, pada ayat ini setelah kita benar-benar dipelihara dan juga diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita diminta untuk fokus dari apakah atau bagaimanakah kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah menggunakan kata kerja pasif atau dalam bahasa Arab disebut sebagai fi'il majhul, yang dalam hal ini adalah fi'il madhi majhul, khuliq. Di situ tidak disebutkan siapa yang menciptakannya, subjeknya, tetapi objek bergeser menempati tempatnya subjek yang disebut sebagai naibul fa'il atau al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh. Jadi objek yang tidak disebutkan siapa sesungguhnya subjeknya itu. Dalam beberapa ayat yang lain Allah juga menggunakan kata khalaqtu dalam bentuk fi'il ma'lum, yaitu kata kerja aktif. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, Allah menyebutkan khalaqtu, saya menciptakan. Tetapi pada tahap selanjutnya, penciptaan-penciptaan selain dari Nabi Adam, maka Allah juga menggunakan kata khalaqna, kami menciptakan. Kenapa demikian? Karena pada proses selanjutnya ada campur tangan dari pihak-pihak selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jawaban ayat ini dijawab dalam ayat selanjutnya, yaitu ayat 6.
khuliqa mimma'in dafiq. Dia manusia itu diciptakan dari air yang memancar. Dia diciptakan dari air yang memancar. Dari manakah air yang memancar itu? Ya. Kita sebutlah bahwa air yang memancar itu adalah air mani, ya, yang kemudian menembus ke ovum milik daripada perempuan itu, yang disebutkan dalam ayat Al-Quran, yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib, yang keluar di antara tulang rusuk laki-laki dan juga tulang dada dari perempuan. Itu kalau sulbi adanya di laki-laki, taraib itu adanya di perempuan. Disitulah kemudian berproses penciptaan manusia, kemudian kita dilahirkan dari perut ibu kita semua, yaitu yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Saudara-saudaraku, ini juga menuntut perhatian kepada kita, bahwa kita tidak boleh sombong sehingga kita dipertanyakan asal kejadiannya itu. Innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya yang menciptakan, berarti ini menuntut berpikir. Yang menciptakan itu nanti akan mengarah bahwa pada satu titik atau pada satu zat yang maha luhur, yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia Allah itu innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah untuk mengembalikan orang tersebut laqadir, dia maha kuasa. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pernah membaca ayat Al-Quran, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kenapa kau berbuat kufur kepada Allah padahal kalian itu amwatan, mati? Summa yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan kalian. Summa yumitukum, kemudian Allah mematikan kalian. Thumma ilaihi turja'un, kemudian kalian dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu, untuk proses-proses yang dilakukan itu sampai kembalinya lagi orang itu hidup setelah matinya adalah atas dasar kekuasaan Allah. Innahu ala raj'ihi laqadir yauma tublas sarair, pada hari di mana tubla, yaitu diuji apa as-sarair, setiap atau semua rahasia-rahasia. Tubla, diperlihatkan, dibongkar semua rahasia-rahasia yang dilakukan oleh kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah setelah kita dikembalikan untuk hidup lagi. Pada waktu itu fama lahu min quwwati wala nasir, maka tidak ada baginya kekuatan, tidak ada baginya adalah penolong. Semuanya yang menjadi saksi adalah, atau yang menjadi penolong tidak ada lain adalah amal-amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita senantiasa melakukan, memaksimalkan dan terus istiqomah melakukan kesalehan-kesalehan, supaya kita ketika dibuka rahasianya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar ada dalam sa'idun fil akhirah, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia di dunia dan juga kelak akan kita bahagia di akhirat. Ini saja yang bisa disampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Nasrun minallah wa fatun qarib, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.